Kalau kita ngomongin Indonesia, yang terbayangkan ribuan pulau, ragam suku, budaya yang kaya banget ya kan? Tapi, pernah kepikiran nggak sih dari mana sebetulnya semua ini bermula? Nah, kali ini kita akan telusuri bareng-bareng kisah di balik nama, daratan, dan manusianya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Nama Indonesia. Kita pakai setiap hari, udah jadi bagian dari diri kita. Tapi siapa sih yang pertama kali mencetuskan nama itu? Dan kenapa harus Indonesia? Yuk kita cari tahu jawabannya. Nah, ini yang mungkin bikin kaget. Nama Indonesia itu, percaya atau enggak, umurnya belum tua-tua amat loh. Jauh sebelum nama itu ada, kepulauan kita ini punya banyak banget julukan, tergantung siapa yang datang dan melihatnya. Coba kita lihat. Dari Tiongkok disebutnya Nanhai, Kepulauan Laut Selatan. Buat orang India, ini Dwi Pantara, Kepulauan di Antara. Pedagang Arab menyebutnya Jazair al-Jawi. Orang Eropa mengenalnya sebagai Hindia Timur. Bahkan penulis Multatuli punya nama puitisnya sendiri, Insulinde. Jadi, setiap bangsa punya label masing-masing, tergantung dari mana mereka memandangnya. Jadi, gimana ceritanya nama Indonesia ini bisa muncul? Ternyata, lahirnya bukan dari medan perang, tapi justru dari perdebatan akademis dua sarjana Inggris di tahun 1850. Ada George Earle dan James Logan. Mereka ngerasa, kok wilayah yang kaya ini namanya masih numpang sama India terus ya? Mereka sepakat, kepulauan ini butuh identitasnya sendiri. Dari beberapa pilihan nama yang muncul, James Logan inilah yang paling mantap dengan nama Indonesia. Alasannya, simpel banget. Menurut dia, nama itu pas secara geografis, lebih pendek dan lebih gampang diucapkan. Sebuah keputusan praktis yang saat itu mungkin kelihatan sepele, tapi ternyata jadi nama sebuah bangsa besar. Dan disinilah sebuah kata memulai perjalanannya yang luar biasa. Dari sekedar istilah di jurnal ilmiah tahun 1850, nama Indonesia mulai dipakai oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu, di tahun 20-an, nama ini jadi bahan bakar semangat para pejuang kemerdekaan. Sampai puncaknya, pada tahun 1945, nama itu dikumandangkan sebagai nama sebuah negara merdeka. Dari sebuah ide, jadi sebuah bangsa. Oke, urusan nama udah beres. Sekarang kita mundur jauh ke belakang. Kita lihat tanahnya itu sendiri. Gimana sih ceritanya kepulauan yang kita tinggalin ini bisa terbentuk? Coba deh kita bayangin ya, puluhan ribu tahun lalu wilayah ini tuh bukan kepulauan. Sumatera, Jawa, Kalimantan itu nyambung sama daratan Asia. Papua juga nyambung sama Australia. Terus zaman es berakhir. Es di kutub mencair dan permukaan air laut naik drastis. Lembah-lembah raksasa terendam air dan yang tersisa cuma puncak-puncaknya aja. Nah, puncak-puncak itulah yang sekarang kita kenal sebagai belasan ribu pulau di Indonesia. Nah, setelah pulau-pulau ini muncul, manusia pun mulai datang dan memberinya nama. Jauh sebelum ada nama Indonesia yang menyatukan semuanya, setiap pulau besar itu udah punya identitas dan nama kunonya sendiri. Dan nama-namanya, wah puitis banget. Nama-nama kuno ini kayak peta harta karun loh. Sumatera itu dulu namanya Swarnadwipa, Pulau Emas, karena emang kaya emas. Jawa disebut Jawa Dwipa, Pulau Padi, karena tanahnya subur banget. Kalimantan itu Kalamantana, Pulau Udara Panas. Sulawesi, Pulau Besi. Dan Papua, Tanah yang Panas. Jadi setiap nama itu seakan-akan ngasih kita petunjuk tentang apa yang paling berharga dan menonjol dari pulau itu. Oke, tanahnya udah ada. Namanya juga udah ada. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling fundamental. Kita ini orang Indonesia asalnya dari mana sih sebenarnya? Nah, ini dia perdebatannya. Para ahli punya beberapa teori utama. Ada teori out of Africa yang bilang kita semua akarnya dari sana, buktinya dari data genetik. Terus ada out of Taiwan, ini buktinya dari jejak penyebaran bahasa Australesia. Ada juga teori Yunan dari Tiongkok, dilihat dari kemiripan budaya. Tapi ada juga teori Nusantara yang berargumen kalau nenek moyang kita ya dari sini-sini aja, karena fosil manusia purba tertua justru ditemukannya di Jawa. Semuanya punya argumen yang sama-sama kuat. Jadi setelah kita lihat semua potongan puzzle ini, nama yang diciptakan, daratan yang terbentuk, dan berbagi teori asal-usul, ada satu kesimpulan besar yang mungkin bakal bikin kita mikir ulang soal apa artinya jadi orang Indonesia. Inilah pertanyaan kuncinya. Kalau kita telusuri semua jejak ini, siapa sebenarnya orang Indonesia yang asli itu? Jawabannya, mungkin nggak seperti yang kita bayangkan selama ini. Karena data sejarah menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Kisah Nusantara itu bukanlah kisah satu bangsa pribumi tunggal,
tapi kisah tentang gelombang-gelombang pendatang yang datang silih berganti. Coba deh kita urutkan. Sekitar 1,5 juta tahun lalu, ada gelombang hominid pertama. Lalu, 70.000 tahun lalu, datang manusia modern pertama, nenek moyang rumpun Melanesia. 5.000 tahun lalu, datang gelombang bangsa Austronesia yang jadi cikal bakal mayoritas kita sekarang. Dan itu belum berhenti. Gelombang berikutnya terus datang. Pedagang dan pemukim dari India, Tiongkok, Arab, Eropa. Nusantara itu dari dulu memang persimpangan jalan dunia. Artinya apa? Artinya, hampir setiap kelompok masyarakat di Indonesia, kalau kita tarik garis waktu jauh ke belakang, pada satu titik adalah pendatang. Setiap gelombang migrasi ini membawa budaya, bahasa, dan kepercayaan baru, yang kemudian bercampur, berakulturasi, dan membentuk permadani budaya Indonesia yang luar biasa kaya seperti sekarang. Pertanyaan ini mengubah cara kita melihat keindonesiaan. Mungkin menjadi orang Indonesia itu bukan soal siapa yang datang pertama atau siapa yang darahnya paling murni, tapi tentang sebuah komitmen bersama untuk membangun masa depan di atas tanah ini. Keindonesiaan itu bukan tentang asal-usul, melainkan soal tujuan yang sama, sebuah perjalanan bersama yang terus berlanjut hingga hari ini.